Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa. Selamat pagi. Pagi. Asik Hari nih, Senin. Warna blue navy dengan perpaduan dengan merah nih, Mal. Iya. Yeah? Ini menandakan apa? Menandakan ketidakmatchingan sebetulnya. Iya. Nggak Apakah dong. ini ketidakmatchingan juga dengan hasil penetapan Pilkada DKI bridgingnya Jakarta? semakin hebat nih, luar biasa deh pokoknya. Tapi gini ya, Mal, udah diputuskan oleh KPU. Artinya keputusan rekapitulasi suara ya. Artinya bukan pengumuman pemenang dari Iya, pilkada. belum ada Gubernur Jakarta. Karena kalau kita mengacu statement dari Komisioner KPU tadi malam, ini menyebutkan bahwa keputusan pemenang Pilkada Jakarta 2024 ini diputuskan setelah Mahkamah Konstitusi. Nah, kan begitu kan? Nah, ada waktu 3 hari nih. Ada waktu 3 hari. Buat para paslon untuk mengajukan gugatan ke MK. Apakah hari ini sudah ada yang memasukkan gugatan itu? Kita tanyakan nanti, Mal, ya. Nah, tapi sebelum masuk ke tema utama itu, Mal, kita hadirkan dulu rangkaian informasi membuka ke hadapan pemirsa. Berlanjut yuk, ini ada informasi gempa bermagnitudo 4,2 yang mengguncang Garut, Jawa Barat. Menyebabkan 7 kecamatan di wilayah tersebut terdampak. Ada sedikitnya 113 rumah yang mengalami rusak hingga kondisinya ini rusak, mulai dari rusak parah hingga ringan ya. Lalu kalau kita lihat, kita telusuri Desa Sukalila, Kecamatan Sukaresmi, inilah yang merupakan wilayah yang terdampak paling parah. Berapa tidak rumah warga ini mengalami kondisi kerusakan parah seperti tembok roboh dan juga ada beberapa atap yang jebol. Ya, selain rumah warga, fasilitas ibadah dan sarana pendidikan juga ikut rusak. Distribusi bantuan makanan telah disebar kepada warga yang rumahnya sudah tak bisa dihuni. Mereka kini harus mengungsi ke sanak saudaranya untuk sementara waktu sampai kondisi memungkinkan. Aman. Apakah ya rumah-rumah mereka Untuk ini kembali. direlokasi, apakah dibangun kembali baru boleh kembali dari pengungsian. Pertanyaannya, Mal, kalau misalnya kondisi kayak gini, siapa yang kemudian membantu meringankan beban dalam artian membangun lagi rumah atau memperbaiki rumah, kan begitu, apalagi Mal? hancurnya sangat berat begitu ya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan ratusan geng motor saat mengetahui kedatangan polisi. Sejumlah motor yang terjatuh langsung ditinggalkan oleh pemiliknya. Namun aksi mereka digagalkan dan langsung diamankan oleh petugas kepolisian yang sudah mengintai mereka sejak melakukan konvoi. Jadi diketahui ini saat pemeriksaan ditemukan senjata tajam jenis anak panah yang dibuang oleh komplotan geng motor. Dari keterangan pihak kepolisian, pelaku sebagian besar bukan berasal dari kota Makassar, melainkan beberapa wilayah seperti Kabupaten Goa dan juga masuk ke dalam kota hanya untuk membuat keonaran di kota Makassar. Malah nih, calon pemimpin kota Makassar, gimana melihat kota Makassar nih seperti ini? Wah, berat juga nih kalau dibilang calon pemimpin. Tapi kita ciptakanlah semua wilayah di tanah air kita tuh aman. Iya. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini ya memang sudah sewajarnya dilakukan gitu. Baik, ada kebakaran hebat yang melanda sebuah pabrik garmen di Magelang, Jawa Tengah, pemirsa. Ini disebabkan oleh banyaknya material pakaian ya yang mudah terbakar, membuat api pun cepat membesar. Kencangnya tiupan angin membuat api membesar dan membakar seluruh isi pabrik. Kebakaran pabrik garmen pertama kali diketahui oleh salah seorang pegawai keamanan pabrik tersebut. Kemudian langsung menghubungi pemadam kebakaran setempat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena saat kejadian semua karyawan sedang libur. Kalau lihat kobaran Untungnya apinya sedang cukup libur karena kalau kita lihat ini cukup dahsyat. parah. Iya. Ya, kita akan hadirkan informasi pilihan berikutnya untuk Anda pemirsa. Akibat cuaca buruk, kapal Roro KMP Jagantara kandas di Pulau Kandang Lunik, Bakaheni, Lampung. Kapal tersebut rencananya akan bertolak ke Pelabuhan Merak, Banten. Kapal ini kandas sesaat setelah lepas sandar dari Pelabuhan Bakaheni. Kita ketahui cuaca buruk akhir-akhir ini membuat kapal masuk ke tengah selat antara Pulau Kandang Lunik dan Kandang Balak. Tim evakuasi dari Satpol Air Polres Lampung Selatan, Ditpol Airut Polda Lampung bersama petugas KSOP Bakaheni segera mengevakuasi para penumpang. Mereka memprioritaskan penumpang pejalan kaki yang terdiri
dari lansia, anak-anak, dan dewasa. Setelah seluruh penumpang dievakuasi, tim SAR akan menarik kapal tersebut dengan kapal tugboat KMP Jagantara bermuatan sekitar 350 orang penumpang pemirsa dan mengangkut juga ratusan kendaraan. Kita apresiasi kesigapan Syah Bandar maupun juga pihak-pihak terkait ya yang berupaya menyelamatkan baik itu nyawa, jiwa dan juga barang gitu. Pemirsa, ini ada video bus yang memaksa melewati tanjakan yang ambles, kemudian viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Jadi warga ini terpaksa ya melalui jalur tersebut karena merupakan akses satu-satunya menuju pusat kota Cianjur. Warga sempat merekam detik-detik saat bus memaksa melintasi tanjakan Purut yang berada di Kecamatan Kadu Pandak, Cianjur, pemirsa. Pengemudi bus ini terpaksa melewati jalur ini meski memang tahu juga gitu loh, jalan memang tidak rata akibat ambles, dampak dari yang tadi Mala bilang tuh Mal. Ini adalah satu wilayah yang memang terkena atau terjadi fenomena pergerakan tanah. Iya, bus tersebut tak kuat menanjak dan nyaris terguling. Jadi warga yang berada di lokasi pun membantu menarik bus agar bisa melintasi tanjakan tersebut. Selain bus, mobil angkutan barang juga nyaris menabrak warga saat memaksa melintasi jalan tanjakan ambles ini. Karena memang ini mungkin bukan tidak tahu berbahaya ya, tapi karena satu-satunya akses jadi memaksa boleh buat untuk gitu. Mungkin ada akses lain, tapi mungkin butuh kos yang lebih besar lagi untuk bahan bakar, ya kan? Dan lain sebagainya, karena itu notabene pasti lebih jauh. Iya, karena ini sebenarnya warga informasinya juga ingin membeli kebutuhan pokok. Ya. Iya, dan jadi harus untuk perekonomian mereka juga ya. Aktivitas melintasi jalan tersebut. Tapi sama-sama kita himbau lah ya Mal ya, dalam artian meskipun ya ada desakan, keinginan untuk melakukan memenuhi kebutuhan, tapi cuaca ini kondisi lagi nggak bersahabat keselamatan nih. Lebih utama. Keselamatan lebih utama. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Di 58 santriwati Pondok Pesantren Islahuddin Kediri, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat mengalami keracunan makanan. Keracunan diduga karena santri memakan makanan dari luar asrama. Banyaknya jumlah korban keracunan membuat petugas Puskesmas Kediri sempat kewalahan. Sebagian korban pun dirujuk ke Rumah Sakit Awet Muda Narmada dan Rumah Sakit Tripat. Sebagian besar korban mengeluh mual-mual, muntah dan diare usai menyantap makanan yang diperoleh dari luar pondok pesantren. Jadi setelah mendapatkan penanganan medis, sebagian santri ini diperbolehkan pulang. Sementara belasan santri lainnya memang harus menjalani rawat inap karena kondisi tertentu ya. Pihak pesantren belum bersedia memberikan keterangan terkait keracunan massal yang terjadi. Namun pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa keracunan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, ini ada aparat Polres Kudus, Jawa Tengah yang berhasil menangkap seorang wanita penjual sekaligus pemeran video asusila. Mirisnya tersangka ini mengaku masih berstatus mahasiswi ya, dan menggunakan uang hasil penjualan video untuk gaya hidup, bahkan juga terjerumus dengan judi online. Lagi-lagi judi online. Ya, wanita berinisial MDW berusia 24 tahun diamankan aparat Polres Kudus, Jawa Tengah di tempat kosnya di Desa Ngembal Rejo, Kudus. MDW ini didapati menjual atau menyebarkan video tindak asusila yang diperankannya sendiri dengan dua teman prianya. Penangkapan pelaku ini berawal dari adanya laporan masyarakat sekitar. Setelah dilakukan penyelidikan, terbukti pelaku menjual video asusila yang diperankannya dengan dua pria lain secara online dengan harga Rp50.000 hingga Rp500.000 tergantung durasi video. Pelaku yang berstatus mahasiswa ini mengaku uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan perawatan diri serta judi online. Ternyata kegiatan lagi-lagi judi online dan juga untuk mempercantik diri, tapi tujuannya tidak bagus. Tidak bagus, tidak positif. Kalau mempercantik diri tapi tujuannya positif mah. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Sementara malam nanti Timnas Indonesia akan melakoni laga perdana di Asian Championship dengan menghadapi tuan rumah Myanmar. Skuad Timnas Indonesia
telah lengkap dengan bergabungnya pemain Brisbane Roar Rafael Strijk. Timnas Indonesia telah siap menyambut laga perdana di ASEAN Championship 2024 menghadapi tuan rumah Myanmar. Jelang laga, skuad Timnas Indonesia telah lengkap menyusul bergabungnya pemain klub Australia Brisbane Roar Rafael Strijk. Jadi skuad Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2024 ini totalnya 24 pemain pemirsa. 22 pemain telah tiba di Myanmar sejak Kamis lalu. Sementara pemain yang membela klub Thailand Port FC Asnawi Mangku Alam ini menyusul sehari setelahnya. Pelatih Shin Tae-yong mengaku laga perdana grup B menghadapi Myanmar tak akan mudah. Pasalnya Timnas Indonesia yang didominasi pemain muda akan menghadapi pemain-pemain senior Timnas Myanmar. Meski demikian, Shin Tae-yong optimistis Timnas Indonesia berpeluang memetik kemenangan di laga nanti. Semoga saja Mal, kita doakan ya kita bisa memuncaki klasemen grup B. Ini ada lagi nih momen yang bisa membangkitkan semangat para supporter Timnas Indonesia. Yang dilawan ini orang-orang tua. Myanmar orang tua, ini anak-anak muda semua nih. Jangan sombong. Oke pemirsa, kita jeda dulu sejenak ya. Kita nanti akan hadirkan juga informasi dari dunia politik. Salah satunya adalah, kalau kita lihat kayaknya kemarin tuh hampir setiap KPU daerah, provinsi begitu ya, termasuk juga kabupaten kota, ini sudah merekapitulasi akhir ya sepertinya. Iya, sudah ada hasil dari pilkada kemarin ya, pilkada serentak. Tapi banyak juga yang akhirnya mengajukan gugatan. Nanti kita akan lihat juga hasil-hasilnya seperti apa. Namun kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa kami masih memiliki informasi pilihan untuk Anda, di mana KPU Jakarta telah merampungkan rekapitulasi suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta di tingkat provinsi. Pasangan Pramono Anung Rano Karno menyapu bersih kemenangan di semua wilayah DKI Jakarta. KPU Jakarta telah merampungkan rekapitulasi suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta di tingkat provinsi. Dari 6 kota, yakni Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu, pasangan Pramono Anung Rano Karno menyapu bersih kemenangan di semua wilayah. Pasangan nomor urut 3 itu mendapatkan total 2.183.239 suara, atau setara dengan 50,07% dari suara sah. Pasangan yang diusung PDI Perjuangan mengalahkan rivalnya Ridwan Kamil Suswono yang didukung oleh koalisi besar. RK Suswono berada di posisi kedua yang mendapatkan 1.718.160 suara atau 39,40%. Kemudian di posisi akhir ada pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana dengan 459.230 suara atau 10,53%. Kontestasi politik Pilkada Jakarta 2024 memberikan banyak kejutan dengan terjadinya pergeseran kekuatan dukungan. Berdasarkan rekapitulasi suara, Jakarta yang sebelumnya dikuasai oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kini bergeser dikuasai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). PKS yang selama bertahun-tahun dikenal memiliki kekuatan dominan di Jakarta, gagal mempertahankan posisi mereka. Lantas, apa penyebab runtuhnya dominasi PKS di Jakarta? Lalu mengapa PDI Perjuangan berhasil memenangi Jakarta? Dan bagaimana evaluasi partai untuk kedepannya? Tim TV One mengabarkan. Ya, dan beberapa lagi hasil rekapitulasi akhir suara yang dilakukan oleh masing-masing KPU provinsi seperti di Sumatera Utara, Jawa Barat ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan juga seperti itu. Oke, pemirsa kita tinggalkan informasi tadi, berlanjut ke informasi berikut. Ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo ini menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mengatakan Jokowi dan keluarganya bukan lagi anggota PDI Perjuangan. Ya, Jokowi menjawab singkat dengan kalimat berarti partainya perorangan. Apa makna dari kalimat singkat yang disebutkan 4 kali berturut-turut itu? Lantas akan kemanakah Jokowi melabuhkan pilihan partainya setelah tak lagi dianggap bagian dari partai berlambang banteng? Ya berarti partainya perorangan. Partai perorangan.
Berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Maksudnya gimana, Pak? Sepihak aja gitu Pak. Ya udah itu. Atau ada kalau ke depan ada rencana untuk bergabung sama partai lain nggak? Seperti ada rumor untuk Golkar. Partai perorangan. Ada tawaran dari partai lain Pak mungkin Pak? Ada tawaran partai lain mungkin Pak? Partai perorangan. PT Pak. Presiden RI ke-7 Joko Widodo melontarkan tanggapan saat dirinya dikonfirmasi soal pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebut bahwa dirinya dan keluarga bukan lagi anggota partai berlambang banteng itu. 4 kali Jokowi menyebut soal partai perorangan. Dalam kesempatan wawancara di Solo itu, ia juga tidak menegaskan ke awak media apa makna di balik kalimat singkat itu. Hal ini tentu kemudian menimbulkan pertanyaan, setelah tak lagi menjadi anggota PDIP, kemana Jokowi lantas akan melabuhkan pilihannya dalam melanjutkan kiprah politiknya. Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Sosok Jokowi adalah figur kuat yang berpengaruh dan jelas masih memiliki masa pendukung yang besar. Sebagai kingmaker, kemampuannya sudah tak diragukan dalam mengambil langkah-langkah besar di dunia politik dan pemerintahan. Sementara itu, menanggapi keanggotaan Jokowi yang tidak lagi menjadi kader PDIP, Sekjen Golkar Sarmuji mengatakan bahwa Partai Golkar terbuka untuk siapapun yang ingin bergabung. Kedekatan Jokowi dengan Golkar pun terlihat jelas, utamanya saat Jokowi hadir dalam Munas Partai Berlambang Beringin itu. Ia kompak mengenakan kemeja berwarna kuning dan menyanjung Golkar sebagai partai yang teduh dan harmonis. Tim TV One mengabarkan. Kita berlanjut ke informasi berikut pemirsa. Miftah Maulana Habibur Rahman kembali menjadi sorotan publik setelah video lawasnya bersama dengan seniman wanita Yati Pesek. Ini viral di media sosial. Ya, di video tersebut Miftah melontarkan kalimat yang juga dianggap menghina dan merendahkan. Lagi-lagi ya. Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lon. Inilah video interaksi Miftah Maulana dengan seniman Jawa Yati Pesek yang viral di media sosial dalam beberapa hari ini. Monggo. Lho niku lagune bajingan loncat niku. Dalam video tersebut, Miftah dianggap menghina dan merendahkan profesi Yati Pesek sebagai sinden. Layu dadi lon. Miftah Maulana mengaku peristiwa tersebut terjadi setahun lalu dalam sebuah pementasan wayang. Namun, ia tidak bisa berbuat banyak jika video tersebut kembali diungkit dan diviralkan. Dirinya menyebut hubungannya dengan Yati Pesek masih terjalin dengan baik. Mila dadi sinden. Layu dadi lon. Monggo saja. Itu saya bisa berbuat apa? Video sekian tahun yang lalu kembali diungkit. Insya Allah hubungan saya dengan beliau yang terbaik. Kalau toh kemudian itu diambil, diviralkan kembali, ya saya bisa berbuat apa? Artinya memang saya selalu mengatakan orang baik pasti punya masa lalu, dan orang jelek saya meyakini pasti akan ada masa depan. Miftah Maulana sendiri pada Jumat lalu sudah resmi mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Ia juga berencana menghadap langsung Presiden Prabowo di Jakarta. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan.
Baik pemirsa, kami akan kembali membahas dan mendalami kasus yang di Bandung Barat ini. Ya. Ada seorang istri yang dibacok atau dibunuh oleh suaminya sendiri hanya karena permasalahan. Anda kembali menyaksikan kami di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Kami mulai informasi dengan dua siswa sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, tewas tenggelam usai berenang di sungai yang mana ini sedang juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Sementara diketahui dua korban lainnya ini berhasil selamat. Upaya pencarian dan proses evakuasi dilakukan warga terhadap korban yang tenggelam di Sungai Laloeng, Kecamatan Sumarorong, Mamasa, Sulawesi Barat. Dua korban ditemukan meninggal dunia dan dilarikan ke Puskesmas Sumarorong. Keempat siswa yang tenggelam di sungai tersebut pada Sabtu kemarin, namun dua berhasil diselamatkan. Sementara dua korban lainnya ditemukan sudah meninggal dunia. Korban meninggal pertama ditemukan pada Sabtu kemarin, sementara satu korban meninggal lainnya baru ditemukan hari Minggu. Kita ke informasi dari Kabupaten Bangka, pemirsa, seorang ibu dan anak balitanya disekap di kandang anjing di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Video saat sang ibu meminta pertolongan pun viral di media sosial. Video ini yang memperlihatkan seorang ibu dan anak balitanya disekap di sebuah kandang anjing di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung yang viral di media sosial. Sang ibu di video tersebut meminta pertolongan agar dibebaskan sambil menunjukkan kondisi tempat ia dan buah hatinya disekap. Jadi usai viral, warga pun kemudian mendatangi lokasi penyekapan dan membebaskan korban. Usut punya usut, ibu dan anak itu disekap lantaran sang suami diduga melakukan tindakan penggelapan di suatu perusahaan sawit dan kemudian kabur. Usai diamankan oleh warga, korban dibawa ke kantor polisi. Korban juga sudah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan dalam kondisi baik. Pelaku penyekapan yang ditemui warga dan polisi mengakui telah menyekap korban dan anaknya di kandang anjing. Sementara pelaku langsung digiring ke Mapolda Bangka Belitung guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, polisi juga telah menetapkan status tersangka terhadap pelaku. Sementara itu pemirsa, seorang ibu rumah tangga bernama Sinta yang diduga jadi korban penculikan oleh pria bersenpi pada Minggu siang ini akhirnya sudah kembali ya ke rumahnya. Dan ini diantar oleh tukang ojek pangkalan. Jadi korban Sinta ini kembali pada Minggu malam diantarkan tukang ojek. Yang sebelumnya diinformasikan diculik gitu ya? Ya. Ya, pada Minggu malam diantarkan oleh seorang pengemudi ojek pangkalan. Kemudian tukang ojek pangkalan bernama Richard Siagian menyebut korban diturunkan di pangkalan ojek Pasir Impun dalam keadaan syok oleh pelaku dengan menggunakan mobil dan langsung pergi. Korban saat ini dalam keadaan trauma atas kejadian tersebut. Ia pun menceritakan sebelumnya korban juga sempat mendapat ancaman dari orang tak dikenal lewat telepon dan kejadian itu sudah 1 tahun yang lalu. Kita ke Bandung Barat, pemirsa, seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di dalam rumahnya di Kampung Lebak saat Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Minggu pagi. Korban ini diketahui bernama Ai Jenabiah, berusia 33 tahun, ditemukan di rumah di ruang tengahnya. Saksi yang menemukan korban telah bersimbah darah, kemudian melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian. Dibantu tim Inafis Polres Cimahi, Polsek Cililin dari hasil penyelidikan sementara, mayat perempuan mengenakan pakaian lengkap ini diduga merupakan korban pembunuhan. Sebelum kejadian, korban diduga cekcok dengan sang suami.
Keributan keduanya sempat didengar oleh saksi mata dan korban yang telah mengalami luka cukup parah di beberapa bagian tubuh ini sempat juga berteriak minta tolong. Namun pelaku kemudian menghabisi nyawa korban dengan memukul benda tumpul ya ke tubuh korban dan meninggalkan jasad sang istri di dalam rumahnya. Pelaku diketahui melarikan diri usai melakukan aksi pembunuhan tersebut. Ya, kasus ini tentu menjadi perhatian kita pada pagi hari ini. Coba kita dalami ya kasus yang terjadi. Kita sudah bergabung dengan Kapolres Cimahi, Ajun Komisaris Besar Polisi Tri Suhartanto. Selamat pagi Pak Kapolres, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kapolres. Pak Kapolres, pelaku saat ini apakah sudah diamankan? Dan bisa dijelaskan juga kepada kami kronologis singkatnya terkait peristiwa pembunuhan ini. Baik, disampaikan bahwa sampai dengan saat ini alhamdulillah dalam kurun waktu kurang dari 8 jam anggota kami berhasil mengamankan pelaku di tempat persembunyiannya ya. Dan sampai saat ini pelaku sedang kita dalami terkait motif dan kronologis kejadiannya. Ya, Pak Kapolres, kemudian, ini artinya, baik silakan Pak. Kemudian disampaikan terkait dengan kronologis kejadiannya, dilaporkan kepada kami itu pada tanggal 8 Desember 2024, sekira pukul 9 pagi, dilaporkan dari masyarakat bahwa adanya seorang wanita di sebuah rumah. Kemudian kami melakukan pendalaman terkait dengan laporan tersebut dan memang ditemukan di TKP seorang perempuan sudah tidak bergerak dan dinyatakan sudah meninggal. Kemudian setelah dilakukan tindak TPTKP bahwa kami sementara menduga pada saat itu bahwa korban adalah korban dari pembunuhan. Setelah kita kembangkan dari saksi-saksi dan dari bukti-bukti yang ada, alhamdulillah kita dapatkan pelakunya yang merupakan suaminya sendiri atas nama inisial S, umur 45 tahun. Oke. Ya, Pak Kapolres, apakah ini artinya pembunuhan ini dilakukan oleh pelaku secara spontan akibat cekcok yang sebelumnya terjadi, bukan direncanakan begitu Pak Kapolres? Untuk sementara terkait hal itu kami terus dalami, namun dari motif yang kami dapatkan sementara, karena memang pelaku kan baru kami dapatkan, bahwa memang berawal dari dugaan suami kepada korban adanya perselingkuhan, kemudian pelaku melakukan mengaya dan hingga melakukan pembunuhan tersebut. Jadi benar nggak sih Pak Kapolres, sang suami itu curiga dan ingin mengetahui dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh sang istri ini dengan mengambil handphone dari sang istri? Betul, untuk sementara keterangan yang kami dapatkan sementara seperti itu, tapi terus kami akan dalami terkait dengan motif-motif lainnya. Sebetulnya mereka ini masih tinggal satu rumah, Pak Kapolres? Masih, bahwa mereka ini sudah menikah sekitar 16, sudah berumah tangga selama 16 tahun, kemudian dikaruniai 3 orang anak, jadi mereka memang masih dalam satu rumah. Ya, Pak Kapolres, kalau melihat durasi atau lama dari pernikahan ini sudah cukup lama, 16 tahun, apakah menurut kesaksian dari warga sekitar memang sering terjadi cekcok antara keduanya, Pak? Keterangan saksi-saksi memang dalam kehidupan berumah tangga mereka sering terjadi cekcok, kesalahpahaman ya. Namun warga menganggap hal seperti biasa. Baik. Nah, sementara menunggu proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik tentunya, konstruksi hukum apa sejauh ini yang sudah disiapkan terhadap tersangka ini,
Pak Kapolres? Untuk sementara kami kenakan pasal 338, namun nanti apabila dalam pemeriksaan penyidikan kami kemudian ditemukan adanya perencanaan, nanti kita akan juntukan dengan pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana. Dengan ancaman hukuman 15 artinya ancamannya 15 tahun sampai dengan seumur hidup. Baik, Kapolres Cimahi AKBP Tri Suartanto, terima kasih waktunya pagi ini. Selamat bertugas kembali, Pak Kapolres. Salam untuk jajaran. Siap, terima kasih. Salam presisi. Baik. Ini sudah menikah cukup lama, 16 tahun, tapi tetap saja terjadi pembunuhan kepada istrinya. Coba deh. Ini sok pinter banget nih anak muda satu ini mau ngingetin soal pernikahan. Enggak, tapi berbagi aja. Ingat-ingat aja yang manis-manis masa lalu. Iya dong. Pada saat dulu mau menikah ya. Ciptakan lagi yang manis-manis di masa depan. Iya, ada yang manis-manis juga habis ini, apa itu? Manis-manis manja yang ini kayaknya ya. Tapi apa yang terjadi ketika kita mempertemukan misalnya mereka yang kemarin sempat menerima hasil KPU dan mereka yang menyatakan walk out, ya kan, dari rekapitulasi suara akhir KPU Jakarta. Nah, kita coba akan bahas hal ini usai jeda pada orang berikut. Kami akan kembali dari depan. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta memulai rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Rapat ini dihadiri oleh saksi para calon dan jajaran pejabat KPU DKI. Namun saat rapat ini, saksi dari pihak Ridwan Kamil Suswono yakni Ramdan Alamsyah sempat walk out atau meninggalkan lokasi setelah menyatakan keberatan atas hasil penetapan rekapitulasi KPU. Saya pikir itu tidak perlu dibahas. Ramdan merasa keberatan lantaran menemukan banyak kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada Jakarta. Dan laporan atas kecurangan ini tak ditanggapi. Kami sudah sampaikan keberatan-keberatan yang memang menurut kami pun diamini oleh tim Paslon 02 bahwa terjadi banyak sekali kecurangan-kecurangan yang kami lihat baik di Pulau Seribu, di Jakarta Selatan, termasuk juga di Jakarta Timur. Dan ini kita dipertontonkan betapa ya apa yang ditugaskan oleh negara kepada Bawaslu terutama dalam hal ini khususnya di DKI Jakarta, di Jakarta Selatan, di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara termasuk Pulau Seribu. Ini Bawaslu-nya ada apa? Laporan begitu banyak tentang tidak adanya orang menerima C6. Karena kualitas sebuah demokrasi ditentukan pula oleh seberapa banyak masyarakat yang antusias. Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI telah menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara Pilkada DKI Jakarta 2024. Adapun pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno atau Sidul meraih suara terbanyak berdasarkan rekapitulasi, yakni 2.183.239 suara atau 50,07%. Penghitungan perolehan suara dari Ketua KPU Provinsi Jakarta Wahyudinata mengungkapkan bahwa hari ini akan diawali dengan pencermatan untuk memastikan apa yang telah disahkan di 5 kabupaten dan kota. Untuk penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih masih akan menunggu proses jika ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Hari ini kita agenda tunggal satu, pertama penetapan hasil untuk Pilgub Provinsi DKI Jakarta. Nah, bukan penetapan calon gubernur dan wakil gubernur, karena penetapan calon gubernur dan wakil gubernur nanti menunggu proses yang ada ya, seperti misalnya apakah ada gugatan atau tidak di mahkamah. Nah, yang pasti hari ini akan diawali dengan pencermatan untuk memastikan apa yang sudah disahkan kemarin untuk 5 kabupaten kota itu hasilnya sama
dengan yang akan ditetapkan pada rekapitulasi tingkat provinsi. Sehingga nanti hari ini bisa kelihatan siapa yang unggul untuk Pilgub DKI Jakarta tahun 2024. Mengenai nanti siapa yang terpilih, tentu saja prosesnya lain lagi. Pasca proses hukum yang ada, apakah ada gugatan atau tidak di Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Sekar Wanda, Ikra Anggana, Dudi Junaidi, Ahmad TV One mengabarkan. Mari kita panjatkan puji syukur, terutama kami tim pemenangan, karena hasil rekapitulasi tingkat provinsi ini sudah sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan dengan demikian, Paslon 03 telah sah memperoleh suara tertinggi dalam kontestasi Pilgub Daerah Khusus Jakarta 2024 dengan 50,07% dan unggul merata di seluruh kabupaten kota se-DKI. Dan dari 50,07% itu sama dengan 50% plus 2.925 suara. Dan ini kita menyambut baik karena ini adalah kemenangan warga Jakarta, kemenangan kita semua, dan ini akan lebih mempercepat kalau memang nanti hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi ya. Akan lebih mempercepat lagi bagaimana gubernur dan wakil gubernur terpilih bisa segera melaksanakan tugasnya untuk membuat warga Jakarta bahagia. Sesuai dengan janji kami tadi, kami akan pertemukan langsung ya. Kalau kemarin ada yang tetap di dalam ruangan, lalu ada juga yang walk out keluar ruangan. Nah ini mudah-mudahan di studio kami pagi ini, dua-duanya tetap di studio sampai kita akhir dialog nanti. Begitu ya. Siap. Selamat pagi para koordinator. Wow, dari Paslon 1 dan Paslon 3 ada Bang Ramdan Alamsyah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Bro. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Dan juga ada Bang Birawa Arifi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Bang. Waalaikumsalam. Pagi Mbak. Ya. Bisa akur? Gak usah walk out dari studio? Kita nggak ada yang berantem. Enggak. Emang nggak ada yang berantem. Riang gembira. Iya, riang gembira dong. Mas Adi Praitno juga apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sebagai warga Tangsel, kita memantau Jakarta juga ya, Mas? Kan kerjanya di Jakarta. Oke. Nah ini nasib Pilkada DKI Jakarta satu putaran masih menggantung. Masih menggantung ya? Karena walk-outnya Bang Tapi Ramdan pemenang kemarin. suaranya udah diumumin. Pemenang suara udah diumumin. Iya, tapi kemarin kan ada yang walk out. Artinya nggak terima ya? Iya, kita tanya dulu. Ini walk-out kenapa nih Bang? Iya, sebenarnya walkout itu kan kita menunjukkan satu sikap ya. Ya. Satu sikap tegas bahwa kami bukan menerima tentang hasilnya, tapi prosesnya. Bahwa banyak laporan-laporan kami yang sudah kami ajukan, baik itu ke Bawaslu DKI, Bawaslu Kota, gitu. Terus kemudian ada proses-proses temuan-temuan, baik itu temuan yang di kesalahan atau pelanggaran ya, baik yang ditemukan oleh saksi kita maupun daripada pengawas TPS langsung. Kayak apa sih kalau highlight aja deh kayak Contoh gini, di Pulau Seribu itu bro, bayangin ribuan beras, kemudian sembako, menjelang hari H itu udah tiba, ketangkaplah. Alasannya, oh ini untuk bazar atau untuk pasar murah kemarin mau kampanye. Karena keterlambatan pengangkutan jadi baru hari ini. Ini kan nggak rasional, itu contoh. Dan itu udah disegel bos. Ada tulisannya gitu? Sudah, viral kemana-mana. Tapi tulisannya? Gini, pertanyaannya adalah kenapa kemudian Bawaslu-nya seolah-olah hanya menyegel, tidak mendalami. Kenapa Gakumdu tidak bergerak? Tidak direspon Kenapa gitu tidak ada tindakan-tindakan yang memang benar-benar sesuai dengan Perbawaslu lah. Itu padahal bukan delik contoh. aduan ya gitu ya? Bukan, ketangkap tangan bos. Tapi Satu, menurut yang kedua. KPUD kan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan PSU Nah, dan ini menurut lainnya. rekomendasi. Contoh di Kebayoran Lama. Rekomendasi dari Panwascam ya, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan. Sudah merekomendasikan, kita ada buktinya. Merekomendasikan bahwa yang namanya 3 TPS atau 4 TPS itu dilakukan PSU. Tapi kembali oleh PPK tingkat kecamatan nih, KPU ditolak dengan alasan sedemikian rupa.
Nah bahkan ini menjadi polemik. Mana yang diikuti keputusan tersebut? Keputusan yang di atasnya lagi? Ditolak Pak. Jadi rekomendasi dari Panwas Kecamatan kepada PPK Kecamatan Kebayoran Lama terhadap PSU di 4 TPS itu KPU tolak di tingkat kecamatan. Kenapa? Alasannya tidak sesuai prosedur dan sebagainya dan sebagainya. Itu temuan Pak yang dilakukan oleh Panwas sendiri, bukan kami yang melapor. Nah, yang jadi masalah lagi adalah lucu memang. Panwas Kecamatan ini ketuanya dipermasalahkan oleh internal mereka, dianggap tidak prosedural, dianggap tidak benar caranya, hanya rapat sendiri dan sebagainya. Padahal itu adalah bentuk ketegasan, bentuk partisipasi dan memang perjalanan Bawaslu sesuai dengan Perbawaslu memang harus begitu. Tapi bos-bosnya ini di dalam nggak suka. Ini yang lucu gitu loh. Dan ini banyak terjadi Pak. Belum lagi kami melapor, saya sudah melapor. Ya, 1 minggu sebelum terjadinya yang namanya rekapitulasi. Apa? Kita melaporkan banyak terjadinya C6 atau C pemberitahuan undangan dan sebagainya itu tidak sampai kepada masyarakat. Jadi mereka datang? Ya, mereka datang, kami fasilitasi datang dan memang ada juga yang berdatang. Ditolak dong berarti ya? Sampai detik ini Pak, Bawaslu tidak memberikan rekomendasi apapun terhadap ratusan laporan. Dan ini terjadi masif di hampir di ratusan TPS. Pertanyaan kami, ketika kami duduk di sana, terus kemudian dibacakan rekapitulasi hasil suara yang legitimasinya menurut kami kurang. Kita lihat partisipasi masyarakat itu rendahnya jauh sekali Pak. Oke. Ini data. Itu yang warna pink itu apa tuh? Pemenangnya bos. Golput. Pemenangnya adalah golput. Jadi kalau selama ini bicara angka 01, 02, 03, yang menang bukan kami peserta. Yang menang adalah golongan-golongan yang memang tidak menggunakan hak suaranya di 3.400.000 lebih. Yang memenangkan suara. Gitu Pertanyaan kami, KPU punya anggaran dari pemerintah hampir 1 triliun, ngapain aja? Itu jadi pertanyaan Pak. Baik, karena kenapa? Itu akumulasi anggaran. Kemudian KPU sosialisasi, apa yang disosialisasikan? Masa sosialisasi hanya di hotel saja? Hasilnya ya begini. Kalau sosialisasi langsung di masyarakat, diajak, diayomi. Ini ambil contoh nih, saya ambil contoh, coklit lah. Ada perbedaan mendasar, walaupun sepele. Jadi hal-hal sepele itu kadang-kadang yang menjatuhkan Pak. Gitu dari semua ini, Bang Ramdan, sebelum saya ke Bang Birawa ya. Ini Anda menyebut tadi masif tadi yang menyebut kata masif, masif. gitu. Nah, ini contoh. Di sini kami punya data, ini, Pak. Hilirnya kemana nih? Anda akan melakukan Gini, apa Pak. nih? Data yang kami sadur hampir seluruhnya tuh kami bukan omon-omon. Nggak ada omon-omon. Kita orang hukum nggak boleh omon-omon, Pak. Satu, tentang yang namanya keikutsertaan. Bayangin, ada di beberapa TPS pesertanya cuma 15%, Pak. Dari 600 orang, 15% aja yang hadir. Kan itu. Rata-rata kita dapat data di situ antara 15 sampai 30. 7 sampai 38. Ini merata, masif Pak. Yang saya katakan, terstruktur, sistematis, dan masif. Anda 3 hal tersebut? Karena mereka selalu menuduhkan bahwa yang bisa melakukan itu adalah orang yang punya kekuasaan. Kita lupa. Orang-orang yang hari ini duduk ini, bukan orang yang sekarang berkuasa, Pak, yang kemarin berkuasa. Jadi jangan kemudian dia melempar, dia lupa terpercik sama air sendiri. Baik, kita ke Bang Birawa. Bang Birawa, di luar dari tudingan-tudingan tersebut, kita dulu minta tanggapan terkait dengan hasil penetapan rekapitulasi KPUD Jakarta, meskipun diwarnai dengan aksi walkout, meskipun ada yang tidak mau tanda tangan BAP. Bagaimana tanggapan dari Paslon 01 sendiri terhadap hasil ini? Terima kasih Mbak. Sebelumnya memang kami mengucap syukur alhamdulillah, memang kami mengapresiasi seluruh kerja keras dari para pihak terkait, khususnya dalam hal ini KPU Jakarta dan juga Bawaslu. Tapi yang tak kalah penting adalah kerja keras dari para paslon kami sendiri, Mas Pram dan juga Bang Dul, yang saat ini membuktikan bahwa seluruh perjuangan, seluruh kerja keras yang telah dilakukan sejak September hingga saat ini telah membuahkan hasil yang sesuai dengan perjuangannya. Ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan kami, Cak Lontong, ini adalah kemenangan warga Jakarta dan pastinya kami turut mengapresiasi seluruh kerja keras dari semua pihak.
Namun kembali lagi kami juga menghargai dan menghormati memang apabila dari pihak-pihak tertentu memiliki keberatan atau merasa terdapat hak-hak yang mungkin tidak terpenuhi atau kerugian. Karena memang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kita di Indonesia terdapat mekanisme dan juga upaya hukum yang dapat ditempuh. Ya. Salah satunya itu adalah gugatan ke MK apabila dan itu KPU dirasa pun juga perlu. menantikan itu juga. Betul di situ. Jadi memang di sini kalau dari tim hukum Paslon 03 sendiri kami siap apapun yang nantinya itu akan terjadi. Baik Tapi itu menanggapi nanti, tudingan-tudingan tadi bagaimana? Ya, Bang? sebetulnya memang tudingan-tudingan itu merupakan hak ya dari pihak-pihak yang merasa hal tersebut terjadi. Namun kalau seandainya contohnya tadi yang disampaikan oleh Bang Ramdan, persoalan C6 itu sendiri, ya kita melihat bahwa undangan itu kan bukan merupakan persyaratan untuk memilih. Saya juga tidak ingin banyak mengomentari tentang ruang lingkup hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh KPUD, karena kan memang itu sudah ranah KPUD untuk mengomentari. Namun kita juga harus mengingat bahwa selama ini terdapat banyak upaya yang dapat dilakukan untuk memilih, walaupun tanpa adanya undangan C6 itu sendiri. Salah satunya itu dengan adanya cek DPT online yang tersedia oleh KPUD. Dan juga kita harus mengingat bahwa terdapat banyak pemilih yang memang tidak mendapatkan C6, namun tetap bisa mencoblos dengan KTP di masing-masing TPS terkait. Dan itu menurut kami juga sudah terakomodir dengan baik oleh KPPS setempat. Itu salah satu contohnya juga. Dan kemudian kalau seandainya kita harus... Soal bantuan-bantuan tadi perlu nggak Anda komentari? Bantuan-bantuan... Tadi yang disampaikan di Kepulauan Seribu. Dan ya, kalau di situ sih kami juga sebetulnya cukup bingung ya, apakah memang itu tudingannya seperti apa. Karena memang kita sudah melusuri, kita sudah memeriksa, itu kita juga bisa memastikan itu bukan dari tim pemenangan. Memang dari sebagian itu mungkin ada beberapa oknum ataupun relawan. Tapi sekali lagi di sini ketika kami melihat hal tersebut, kita tegas, kita berkooperatif dengan aparat penegak hukum sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu dan juga aparat keamanan, dan ketika itu sudah ditentukan hasilnya seperti apa kami jalani. Berarti tim Pramrano sudah punya bukti-bukti sendiri untuk menangkis tudingan-tudingan dari Pasti kita sudah siapkan semua dan tidak hanya bukti, dan apabila diperlukan ketika nanti mungkin diseret oleh Bang Ramdan sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi, ya kita juga akan mempersiapkan ahli-ahli juga saksi-saksi di lapangan. Nantinya pasti dapat membantu untuk memberikan kecerahan terhadap fakta-fakta yang terjadi. Anda sudah cukup happy, puas dengan angka 2 juta berapa tadi Bang Ramdan? 2.183.200. Atau Anda juga ingin berjuang juga untuk mendapatkan hak Anda? Jangan-jangan 3 juta gitu loh maksudnya. Nih jangan-jangan. Pastinya sih kami mensyukuri hasil yang telah terjadi. Jadi memang mencapai 50%,07 yang dimana pada bulan September itu elektabilitas Mas Hermal adalah 0,1%. Itu bukan hal yang mudah. Jadi memang kami sangat mengapresiasi dan mensyukuri kerja keras dari Mas Pram dan Bang Dul serta seluruh tim pemenangan dan juga warga Jakarta yang telah terlibat aktif dalam kampanye ya dan juga proses pilkada ini. Jadinya apapun yang nantinya itu dihadapi oleh tim pemenangan khususnya tim hukum ya kami siap menghadapinya. Bang Ramdan MK ya? Ya, pada prinsipnya ada satu jalur hukum bisa ke Mahkamah Konstitusi. Memang akhir ini pasti akan ke sana. Ya. Ranahnya pasti ke sana. Ya. Pasti. Dan tadi dikatakan banyak kok yang menggunakan KTP. Saya mau kasih tahu aja. Tahu nggak berapa jumlah yang menggunakan KTP berdasarkan data? Cuma 18.000 orang, Bos. 18.000 saja yang menggunakan DPTD dan DPTB. Artinya yang menggunakan KTP. Narasi yang dibangun ini tolonglah. Kami ini menjaga demokrasi, Pak. Kami ini merawat. Bukan hanya sekedar mau menang angka. Kalau hanya sekedar menang angka, buat apa kami mempermasalahkan? Buat kami ya udah selesai. Tapi ini yang menjadi masalah besar dan memang diakui sejak awal. Contohnya oleh KPU bahwa memang pendistribusian. Tadi bilang itu kan hanya undangan. Mohon maaf, kita orang hukum, berarti kita harus baca lagi. Di sini lampiran. Yang membuat bukan kami, tapi aturan KPU sendiri. Lampiran ini disebutkan, Pak, bahwa dengan ini mengundang saudara atau saudari. Artinya ini wajib. Wajib, Pak. Kalau yang kedua dibilang, sebentar, dibilang itu kemudian, angkanya biasa-biasa saja. Tahu nggak berapa yang tidak menggunakan hak? Dalam arti yang tidak terdistribusi. 800.000, Pak. Ini bukan angka yang sedikit. Dalam demokrasi, jangankan 800.000. Satu suara itu punya nilai yang sangat berarti. Artinya apa? Dengan unsur kesengajaan yang tadi saya bilang, TSM,
ucapannya KPU Bawaslu dengan pasangan 03 mirip-mirip narasinya menurut saya. Waduh, lu udah mulai framing ke situ. Bukan, karena ini kan bicara narasi, Pak. Kami bicara fakta, ketika bicara narasi, oh sudah banyak yang menggunakan KTP. Nah, kami kasih tahu yang menggunakan KTP cuma 18.000 orang. Terus kemudian sudah didistribusikan 90%. Pertanyaan saya, ada peraturan KPU sendiri, keputusan KPU. Saya bawa nih datanya. Keputusan KPU lagi. Kita lanjutkan nanti bagaimana Bang ya? Oh, boleh saja. Ya. Tapi Bang Birawa menanggapi pernyataan terakhir dari Bang Ramdhani, silakan. Kalau saya sih sebenarnya setuju dengan poin bahwa kita orang hukum, kita harus jelas dasar yang disebutkan. Bahwa memang dalam peraturan KPU sendiri, undangan C6 itu bukan persyaratan yang wajib. Karena kenapa? Kalau memang itu persyaratan yang wajib, tidak mungkin ada 18.000 warga Jakarta yang dapat mencoblos hanya berdasarkan KTP saja. Itu merupakan salah satu bukti yang sangat jelas bahwa KPU sendiri memberikan ruang seluas-luasnya bagi para pemilih. Sehingga tanpa ada undangan C6 pun tetap ada upaya agar warga dapat mencoblos di TPS. Baik, nanti kita akan minta tanggapan dari Mas Adi Praitno nih. Bagaimana menanggapi hasil kemarin dan perselisihan ini. Namun kita harus jeda dulu pemirsa. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan perbincangan kita dan kita langsung ke Mas Adi Praitno. Mas Adi Praitno melihat hasil penetapan rekapitulasi Pilkada DKI Jakarta kemarin yang diwarnai aksi walkout, kemudian Paslon 02 juga tidak mau menandatangani BAP. Kira-kira apa dampaknya ini cukup signifikan terhadap legitimasi hasil pemilu DKI Jakarta ini? Dan juga tudingan-tudingan yang dilontarkan oleh kubu RK Suswono ini apakah nantinya bisa mempengaruhi bisa terjadi lagi PSU atau pemilu atau pilkada 2 putaran gitu? Pertama dari segi walkout ya, ini kan sebagai bentuk protes dan ketidaksukaan ataupun ketidakpuasan dari kubu Ridho khususnya yang dinilai bahwa pilkada Jakarta itu penuh dengan kecurangan, ada TSM, kemudian komisioner KPU Jakarta itu tidak profesional dan seterusnya. Saya kira adalah fenomena biasa dalam pilkada kita sejak lama. Bahkan di kampung saya di Sumeneb kan Bawaslunya digeruduk, bikin tenda di depannya karena tidak percaya bahwa pilkada itu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Ekspresi kemarahan itu bisa disampaikan dalam banyak hal, bisa demo, bisa protes, bisa tidak tanda tangan BAP dan seterusnya. Tapi kan kita tahu bahwa dalam nomenklatur Undang-Undang Pilkada itu disebutkan bahwa kalau setelah pencoblosan itu dilakukan, kalau ada hal-hal yang mesti harus dipersoalkan, memang Mahkamah Konstitusi jalur terakhirnya. Karenanya memang dalam 3 hari masa kerja ini, Senin, Selasa, dan Rabu, kita tunggu apa sebenarnya novum politik dan fakta-faktual yang kemudian akan diajukan oleh kubu Ridho khususnya terkait dengan dugaan-dugaan kecurangan itu. TSM tadi. Apakah betul ada TSM, apakah betul misalnya soal rekomendasi sejumlah TPS yang harus PSU, rekomendasinya oleh Korcam ataupun Panwascam maksud saya, itu juga perlu diinvestigasi. Yang disampaikan tadi tuh. Nah itu yang harus dibuktikan nanti oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya kalau memang sepanjang 3 hari ini misalnya nanti Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak ada sengketa hasil, maka tinggal ditetapkan siapa yang jadi gubernur dan wakil gubernur definitif, yang itu artinya pilkada Jakarta 1 putaran. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan ada sengketa hasil pilkada di Jakarta, ada bukti-bukti yang harus diungkap, perlu ditelusuri, maka sangat mungkin dugaan-dugaan kecurangan itu akan mempengaruhi hasil yang 50,07% itu. Jadi kita tunggu nih, apa Bang Ramdan sah bukti-bukti aktual dan konkretnya. Konon misalnya yang disorot soal tingkat partisipasi. Siapa tahu misalnya ada oknum nakal bahwa undangan itu memang sengaja tidak diberikan. Katanya tadi kan begitu kan, statement-statement yang tidak terucap lah kira-kira begitu. Kalau nanti ada pembuktian yang dilakukan secara valid, saya kira itu juga akan menjadi suatu hal yang menarik kita tunggu. Tentu yang bisa membuktikan bahwa pilkada Jakarta itu tidak fair, tidak adil, dan kemudian ini tidak transparan, tentu adalah kubu Ridho. Karena mereka lah yang sepertinya punya data, punya akses, dan tentu saja mengakumulasi begitu banyak ketidakcurangan itu. Tapi sekali lagi, kita akan lihat bagaimana Mahkamah Konstitusi nanti akan melihat. Karena memang dalam sengketa hasil pilkada ataupun pilpres dan pileg, itu agak sedikit variasi. Kalau dalam pilpres rata-rata ditolak. Tapi dalam pileg ada yang kemudian di PSU kan mempengaruhi hasil, begitupun di pilkada. Pilkada juga ada yang kemudian ada PSU dan kemudian akan mempengaruhi hasil yang sudah diputuskan oleh komisioner. Bagaimana juga Mas Adi merespon Mas Adi, karena sudah cukup banyak juga komentar sebetulnya sejak hitung cepat kemarin itu sebetulnya ada komentar juga. Ini kan kalau kita lihat kan kubu Ridho ini kan kubu yang
sangat obes banget gitu dengan yang namanya partai pendukung di kubu 01 ini. Nah, menyikapi hal ini kan lucu gitu bagi sebagian netizen atau masyarakat mengomentari, kok udah rame-rame, kok udah berkuasa, tapi kok kalah juga gitu. Ya, secara prinsip bahwa pilkada itu tidak bisa dijadikan sebagai barometer politik nasional. Case in case dalam wilayah tertentu mungkin, misalnya di Banten, Kimplas, minim Golkar misalnya memenangkan pertarungan, tapi kan kita lihat di Semarang, Kimplas juga keok. Kan itu bisa dilihat sebagai barometer. Di Jakarta kalau kemudian kita melihat hasil hitung yang kemarin disampaikan oleh kawan-kawan KPU itu kan Kimplas juga keok. Dalam pilkada itu yang dilihat bukan seberapa banyak partai yang berderet mengusung, tapi seberapa kuat figur yang kemudian bisa dijadikan sebagai instrumen untuk memenangkan pertarungan. Ya? Dan ya kuat karena yang dilihat adalah figur. Nah, yang paling penting sebenarnya soal Kimplas dan non Kimplas itu bahwa ini untuk menunjukkan bahwa tangan-tangan kekuasaan itu tidak seperti yang dituduhkan. Karena banyak orang yang mengatakan misalnya di Jawa Tengah ini ada parcok, kemudian di tempat lain ada parcok. Berarti kalau pakai instrumen kekuasaan di Jakarta nggak ada parcok dong. Kok instrumen kekuasaan ini tebang pilih lah kira-kira begitu. Tapi kok Mas dari seluruh wilayah Jakarta tidak ada satupun yang dikuasai oleh Kimplas, sementara semuanya dimenangi oleh Pramrano, Mas? Ya karena memang di Jakarta itu cuma provinsi, sementara untuk kabupaten sebagai administrasi kan tidak ada. Apa menurut Mas Adit faktornya? Kan memang ada undang-undangnya daerah khusus. Seperti DIY, kan sekarang kita punya 38 provinsi, tapi pilkada serentaknya cuma 37. Karena ada undang-undang kekhususan. DIY kan tidak pernah pilih gubernur. Di Jakarta itu kita punya kota dan kabupaten, tapi tak ada pemilihan. Karena Jakarta itu ada undang-undang daerah khusus yang sebagai kota administrasi untuk bupati dan wali kotanya itu ditunjuk tapi tidak dipilih. Jadi artinya kenapa sampai kok hampir di 5 ya Mal ya? 5. Utara, timur, selatan, pusat, Kepulauan Seribu gitu, barat. Ini kok kubu 01 Ridho ini tidak ada satupun yang unggul begitu. Kalau melihat kecenderungan ya soal keunggulan, memang ada blunder politik yang relatif agak serius ya, terutama yang disampaikan oleh Cawagup Pak Suswono saat itu terkait dengan janda itu yang dinilai menista. Yang itu saya kira menjadi instrumen, itu salah satu. Yang kedua memang melihat mesin kampanye itu harus dibaca. Jadi sejak awal mungkin karena ini bagian dari underdog effect, jadi kubu Pram dan Sidur ini menganggap karena underestimate kemudian tidak diusung oleh koalisi besar. Jadi sejak awal gaspol. Kalau kita punya data, instrumen perang udara dan perang darat itu jauh lebih banyak nomor 3 dibandingkan dengan yang lain. Artinya apa? Mesin politik tidak bisa disepelekan. Termasuk blunder yang saya kira itu hati-hati karena Jakarta itu juga adalah sekarang pertanyaannya kalau blunder Mas Adi, seharusnya yang 3 juta yang tadi warna pink di pojok itu ya seharusnya masuk ke kubu 03 dong seharusnya kan? Betul, blunder itu kan tidak harus pindah ke lain tempat, tapi memilih tidak memilih. Itu adalah pilihan-pilihan yang rasional. Jadi kalau kita menganggap orang Jakarta itu adalah pemilih kritis dan pemilih rasional, sederhana Pak. Tidak suka sama orang bukan berarti pindah ke pilihan yang lain. Bisa saja dia tidak ke lain tempat, tapi dia memutuskan bahwa tidak memilih itu adalah pilihan yang sesungguhnya. Ini yang saya kira menjadi penting dalam diskusinya. Tapi di luar perdebatan itu, yang paling penting sebenarnya kita ke depan itu harus kita lihat Senin, Selasa, Rabu ini, apa yang akan dilakukan oleh kawan-kawan kubu Ridho untuk membuktikan bahwa Pilkada Jakarta itu TSM penuh kecurangan dan nanti mungkin akan diupayakan ada PSU di mana PSU itu akan bisa mengubah hasil yang sudah diputuskan oleh kawan-kawan. Apakah 1 atau 2 putaran? Bang Ranul Anda sepakat dengan analisa tersebut? Bisa saja. Bisa saja. Kenapa tidak? Ya artinya blunder itu yang menyebabkan mungkin tergerusnya. Jadi gini ya, kalau saya sih nggak mau membahas sesuatu yang sudah ya. Artinya dalam tahapan kampanye. Kita bicara hasil, result. Bahwa ketika bicara kenapa suara kita kalah di sebanyak 5 wilayah. Tapi kalau kita runtut dan rigid, kita itu cuma kalah di 400.000 suara, Pak. Nggak besar. Nggak besar. Jadi kurang lebih 465.000 suara. Yang besar itu adalah kemenangan daripada golput. Ini yang menjadi concern kami. Jadi jangan kemudian ada satu narasi seolah-olah kita kalah besar. Kalah kita cuma 400.000 suara. Kalau besar karena kekecewaan terhadap blunder, kalau besar karena apa-apa. Everything, artinya terakumulasi Pak. Terakumulasi, akan tetapi yang menjadi pemikiran kita adalah, sekali lagi mungkin beda-beda pendapat ya. Kalau buat kami, kita lihat data di 2017. Pemilih itu besar sekali Pak, di 74%.
keikutsertaan. Ini data yang bicara. Terus kemudian total suara sahnya itu di 68.000. Sedangkan kita total suara tidak sah ini di 363.000. Artinya apa? Ini kan ada fenomena. Fenomena ini harus disikapi. Jangan dianggap bahwa masyarakat jengah, masyarakat jenuh. Akan tetapi lupa bahwa penyelenggara, sekali lagi, baik itu pengawasnya Bawaslu, kemudian KPU, harus berpikir, kita harus sama-sama nih tanggung jawab juga, 01, 02, 03, termasuk mau 07 sampai 01.000 pun tanggung jawab. Kenapa? Karena ada 3 juta manusia, Pak, lebih yang tidak menggunakan. Yang jadi pertanyaan besar, ada apa? Meskipun itu juga nggak ke 01 juga yang tidak. Enggak, kami bukan bicara itu adalah orang, kami tidak. Tapi ini bicara demokrasi. Baik, Bang. Sekarang pertanggung jawabannya. Baik. Dari 01, 02, 03, apa sih buat masyarakat? Apakah hanya sekedar mencari suara, kemudian tidak memikirkan? Kan itu, tidak memikirkan orang-orang yang selama ini pengen bersuara, tapi takut. Tadi dinarasikan, kan bisa pakai KTP saja, tinggal hadir. Nggak semua orang paham. Makanya disediakan dana sosialisasi kepada KPU. Pertanyaannya, KPU sosialisasinya kemana saja? Kan gitu. Terus kemudian, sebentar nih, ada lagi yang unik nih. Bahkan ada RT, Pak. Setiap pemilu dia ikut. Hari ini surat undangan pun dia nggak punya. RT padahal. RT. Artinya apa? Ini ada terjadi anomali kalau saya katakan TSM. Kalau kami ya, nanti kita akan buktikan TSM itu. Bahwa ada sesuatu yang memang dibentuk sedemikian rupa sehingga akan seperti ini. Tinggi besarnya golongannya tidak menggunakan hak suara, kemudian tinggi dan besarnya juga yang namanya suara tidak sah, dan kemudian banyak hal-hal yang memang ambigu menurut kami ketika kita tangkap poinnya itu, Bang Ramdan. Oke, ini Bang Birawa perlu mengomentar ini karena tadi sudah di-mention tuh oleh Bang Ramdan, kalau Anda peduli demokrasi, ya Anda juga harus bersuara dong. Harus terlibat juga dalam proses demokrasi ini. Usai jeda ya, kita berikan kesempatan untuk Anda, kami akan kembali saat lagi. Tanggapan dari Bang Birawa. Bang Birawa tadi kalau menanggapi dari Bang Ramdan bahwa sebenarnya paslon 01, 02 maupun 03 dan juga KPU ini bertanggung jawab sebenarnya terhadap suara-suara yang tidak terdistribusi ini. Bagaimana? Apakah menjadi concern juga di paslon 01? Tapi kan udah suaranya tinggi, udah nggak peduli lagi nih dengan golput yang angkanya sangat besar ini. Ya, kalau kemenangan dan suara tinggi kan itu sudah fakta ya, Mbak. Tapi kalau kami lihat dari pertanggungjawaban, kami sangat-sangat bertanggung jawab. Karena kenapa? Kita memahami ada porsi sosialisasi dan juga ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan oleh KPUD. Namun sedangkan pertanggungjawaban dari paslon 03 itu adalah dari tim kampanye itu sendiri, yang dimana kita terus-menerus tanpa henti mengingatkan dan juga mengajak warga untuk turut serta dalam pesta demokrasi di Jakarta. Baik saat penetapan paslon, kemudian di masa kampanye, dan juga pun di hari H, kita juga selalu mengingatkan bahwa hak masyarakat Jakarta itu punya hak untuk memilih pemimpinnya. Itu merupakan suatu bentuk kepedulian kami terhadap pemilih-pemilih Jakarta yang telah berpartisipasi dalam pilkada kemarin. Apalagi sudah ada 3 kekuatan matahari loh, saya katakan seperti itu. Ada Pak Anies, ada Pak Ahok, ada Pak Foke. Begitu. Betul, jadi memang itu salah satu bentuk bahwa Jakarta ini merupakan kota yang sangat-sangat penting. Sehingga pemilihan pemimpinnya itu juga yang terpenting. Sehingga masyarakat itu perlu menggunakan hak-haknya sebaik-baiknya. Namun di sisi lain, kita juga melihat bahwa dari KPUD telah melakukan suatu kinerja yang cukup baik. Karena kenapa? Berdasarkan data yang kami terima, memang C6 itu pun sudah terdistribusi 90% ke atas kepada warga masyarakat. Hal-hal yang mungkin tidak diterima oleh warga-warga yang tidak menerima undangan C6 itu adalah warga-warga yang mungkin telah meninggal dunia, terus kemudian telah pindah domisili sehingga C6-nya tidak terdistribusi kepada domisili yang aktual. Namun juga ada beberapa warga yang mungkin telah pindah KTP sehingga tapi tidak merasa sayang ya Bang Birawa, suara 3 juta ini mungkin suara anak Abah nih yang di detik-detik terakhir bisa memecut perolehan suara. Suara siapapun kami sih wallahualam ya, itu kan kembali lagi bukan kami yang menentukan itu suara siapa, tapi terdapat kemungkinan besar itu merupakan suara-suara yang pendukung 03 namun tidak memiliki kesempatan untuk memilih pada saat hari H. Atau Anda juga sudah punya data sendiri, sebetulnya suara yang Anda miliki saat ini 50 plus 2.975 suara itu terklasifikasi mana?
Apakah memang murni itu pendukung Pramono Rano atau mungkin anak Abah di situ, ada Ahokers di situ? Pastinya itu seluruh warga Jakarta yang ingin kotanya maju. Itu tidak hanya dari suara Pramono Rano saja, tapi seluruh suara-suara dari pendukung yang membantu memenangkan Mas Pram dan Bang Dul. Kita kalau saya harus rekapitulasi mana suara siapa itu nggak akan ketemu. Tapi kembali lagi masyarakat Jakarta yang telah menggunakan suaranya dan ingin kotanya itu maju dan bahagia pastinya memilih 03. Kalau Anda mengatakan tadi 90% ya Mas Biro ya. Nah, tapi faktanya angka 3 juta lebih itu golput. Artinya 3.400.000. Iya, artinya dia sudah pegang C6 menurut Anda. Ya, meskipun menurut Bang Ramdan tentu berbeda gitu. Kenapa tidak datang ke TPS untuk memilih? Ya, kembali lagi sih kita ngelihat itu banyak alasan mungkin ya, tapi kita sih di sini telah melakukan hal yang semaksimal mungkin untuk mendorong dan juga mengajak warga Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya. Dan hasil yang saat ini telah berlangsung sesuai dengan rekapitulasi kemarin, ya kami cukup senang dengan hasil tersebut. Karena kembali lagi dengan waktu yang sangat minim, sumber daya sangat-sangat terbatas, dan juga kami berada di posisi underdog ya pada saat itu. Ya alhamdulillah puji syukur hasilnya sesuai dengan harapan. Iya, kita ke Mas Adi Praitno. Mas Adi, kalau menanggapi dari tadi Bang Ramdan sudah punya bukti-bukti yang banyak nih, bukti-bukti yang lengkap untuk maju ke MK. Kira-kira muara di sengketa MK nanti seperti apa, Mas Adi? Ya, MK itu pasti akan melihat sejauh mana fakta-fakta yang diajukan oleh paslon yang kemudian merasa digugatan, merasa terugikan terkait dengan hasil pilkada itu. Entah ada TSM, apakah karena memang soal distribusi undangan yang dinilai tidak merata, ataupun ada oknum-oknum tertentu yang memang sengaja bermain supaya Jakarta itu misalnya hanya menguntungkan salah satu paslon. Jadi MK itu tentu tidak bekerja atas dasar asumsi ataupun hanya statement-statement. Karenanya saat 3 hari ini mungkin kita akan tunggu Bang Ramdan dan kawan-kawan di tim Ridho ini akan membawa begitu banyak berkas semacam gugatan hasil sengketa pilkada di Jakarta sebagai bentuk sesuatu yang menarik untuk kita tunggu. Dan kalau ini berhasil, misalnya ada sengketa pilkada di Jakarta, mungkin ini akan jadi contoh yang pertama, akan dilihat oleh banyak orang. Apalagi misalnya bisa dibuktikan bahwa ada PSU di sejumlah tempat dan PSU-nya misalnya bisa mempengaruhi hasil dan seterusnya dan seterusnya. Ini mungkin akan menjadi pertama dalam sejarah di Pilkada Jakarta. Tapi begini, Pilkada Jakarta ini kan tidak melulu soal kalah yang menang. Saya membaca soal konvoi kehebohan yang dilakukan oleh kubu nomor 3 ini kan luar biasa. Bagi saya ini pesannya 2 hal. Pertama, jadi PDIP khususnya ingin menunjukkan sekalipun dikeroyok bisa menang gitu ya. Itu yang kemudian menjadi trigger penting. Apalagi dalam Pilpres kemudian kawan-kawan PDIP kalah. Yang kedua, kandangnya dibanting juga di Jawa Tengah digebuk. Ingin tunjukkan bolehlah kalah, tapi di Jakarta yang sering disebut sebagai epicentrum politik nasional, bahkan disering juga disebut sebagai RI3, menang ini barang Pak. Dan biasanya siapapun yang jadi gubernur di Jakarta itu selalu dikaitkan soal kemungkinan akan bertanding di Pilpres di 5 tahun yang akan datang. Coba bisa dicek Jokowi, Anies Baswedan, dan seterusnya. Bukan tidak mungkin. Jadi ekspresi kemenangan, konvoi politik yang dilakukan oleh paslon nomor 3 per hari ini menyikapi hasil penghitungan yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU Jakarta itu semacam ekspresi kemenangan di Pilpres, Pak. Tapi Mas Adi mungkin melihat bahwa kita kan masih punya 3 hari di MK untuk menentukan hasil dari Pilkada DKI Jakarta ini. Jadi belum boleh sebenarnya ada selebrasi. Tapi mungkin paslon 03 ini mengadakan selebrasi-selebrasi untuk melegitimasi sebelum adanya keputusan MK begitu. Boleh sih selebrasi itu karena mereka mendasarkan segala sesuatu yang sudah diputuskan oleh KPU Jakarta. Tapi boleh juga kalau ada yang mengklaim jangan buru-buru selebrasi. Karena akan ada sengketa hasil pilkada di Jakarta. Seperti yang disampaikan oleh Bang Ramdan. Jadi jangan buru-buru, jangan-jangan ini hanya menjadi pesta yang sangat prematur. Bukan tidak mungkin hasil nanti bisa akan berubah. Ini yang saya kira masih ada ruang gelap yang tidak bisa kita tafsirkan secara transparan hitam dan putihnya. Karena kalau nanti kawan-kawan kubu Ridho bisa membuktikan ada kecurangan-kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, merugikan kubu Ridho, kemudian MK mengabulkan ada sengketa hasil yang terkait dengan Pilkada Jakarta, oh ini Pak, pestanya harus ditunda dulu. Jadi Mas Bro ini yang mau ke Perancis, ditahan dulu. Ini urusan off-air jadi on-air jadi ini. Bang Wirawan dan Bang Ramdan singkat saya terakhir. Ini kalau Bang Wira juga akan mendaftarkan? Kalau kami sih masih menunggu arahan dari tim pemenangan. Kalau memang seandainya ada arahan khusus untuk mengambil upaya hukum apapun ya
kita akan melakukan itu. Namun memang tidak hanya pada MK saja yang menjadi salah satu perhatian kami sebagai upaya hukum, kami juga akan menindaklanjuti dan follow up beberapa permohonan kami yang setelah laporan-laporan yang kami telah daftarkan di Bawaslu, sehingga nantinya itu dapat ya di Gakumdu Bawaslu Jakarta, agar nanti ya terdapat hasil yang dapat. Artinya akan berjuang juga untuk kita pasti akan berjuang. Oke. Kita pasti akan berjuang. Oke, Anda daftar hari ini, lusa? Tunggu saja. Mengumpulkan Yang amunisi pasti, dulu. yang pasti begini, yang kami perjuangkan tidak hanya sekedar angka buat Ridho, tapi kami menjaga demokrasi yang tergadaikan. Kami menjaga seluruh rakyat Jakarta yang tidak tersadarkan bahwa ada sesuatu nih yang mengkebiri hak-hak warga. Ya sesuatu itu harus Anda pertanggungjawabkan loh tentunya. Iya pasti, ini adalah pertanggungjawaban moral. Kami para politisi, pasangan calon yang memang ingin menjaga bahwa Jakarta adalah kandang demokrasi dan pembibitan demokrasi untuk nasional. Jadi sabar dulu. Kalau bicara kandang banteng belum tentu. Jadi sabar dulu, jangan klaim menang dulu. gitu. Karena kenapa? Karena kenapa kami yakini bahwa ada 3.400.000 lebih dan 300.000 lebih yang akan kami ajak warga Jakarta, ayo sadar bahwa demokrasi kita harus kita rawat. Dari Jakarta akan kita resonansikan bahwa perawatan demokrasi itu ada di Jakarta dan hasilnya untuk nasional. Kan gitu Pak? Baik, oke. Terima kasih. Terima kasih Bang Randan Alamsyah, terima kasih Bang Girawa, Arifi, terima kasih juga Mas Adi. Siap, kalau mendengar statementnya Bang Ramdan cukup meyakinkan ya. Tinggal kita tunggu di MK. Adi Praetno masih kode mulu. Tapi semua yakin kok, teman-teman Ridho, pendukung Ridho dan rakyat Jakarta hari ini, iya ya Bang ya, harusnya kita ini, ayo udah sekarang mulai. Kita tunggu, insya Allah. Jadi kalau kata orang Jakarta, bisa aja ya. Fakta, ya kan kita tuan rumahnya. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Terima kasih. Oke, menarik sekali perbincangan hari ini, namun waktu kita terbatas, kita masih akan kembali tapi dengan bahasan lainnya terkait dengan bencana yang masih terjadi di sejumlah daerah di Sukabumi diantaranya di Jawa Barat. Satu lagi pemirsa. Bencana alam yang menimpa 39 kecamatan di Kabupaten Sukabumi menyebabkan dampak yang sangat besar bagi warga. Salah satunya ini bencana alam pergerakan tanah. Sedikitnya 215 rumah hancur dengan kategori rusak berat. Ya, ini pergerakan tanah yang terjadi di Desa Neglasari, Kecamatan Pabuaran, menjadi salah satu kecamatan dari 39 kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang terkena bencana hidrometeorologi. 215 rumah rusak, 715 jiwa terpaksa mengungsi karena rumah mereka tak bisa dihuni. Dampak kerusakan rumah yang terjadi ini pun bermacam-macam. Dari kerusakan dengan kategori rusak ringan hingga rusak berat akibat pergerakan tanah. Sementara menurut keterangan salah satu warga, bencana pergerakan tanah yang menimpa rumah mereka hingga rata dengan tanah berlangsung begitu cepat. Ya pemirsa, untuk memperbarui informasi Anda terkait dengan update terkini bagaimana kondisi bencana yang terjadi di Sukabumi, sudah bergabung bersama kami Mas Andri Kurniawan, relawan sehati langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Andri. Pagi Mas Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Mbak. Ya Mas Andri, kita ingin mengetahui kondisi terkini pada hari ini, per hari ini di Sukabumi, Jawa Barat saat ini sudah seperti apa Mas Andri? Baik, untuk hari ini kita kabarkan kepada warga masyarakat seluruhnya bahwa kami dari relawan masih melakukan berbagai penanganan-penanganan di mana dari 39 titik bencana yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, hampir semua relawan sudah memasuki area-area yang terdampak bencana. Meskipun pada hari ini kami masih menerima laporan dari kawan-kawan yang sudah masuk bahwa ada beberapa daerah-daerah yang memang masih minim, baik itu bantuan berupa logistik, bahkan masih minim masih minim bantuan tenaga dari para relawan. Ya Mas Andri,
Informasinya ada beberapa titik yang belum bisa dilalui karena terputus. Apakah saat ini sudah bisa dilalui ke semua titik yang tadinya tidak bisa dilalui, Mas? Nah, kemarin saya coba mapping beberapa area yang sebelumnya tidak dapat kita lalui dengan kendaraan, dan alhamdulillah hari ini ada beberapa wilayah-wilayah yang sebagian sudah kita bisa masuki, baik itu dengan jalan kaki ataupun juga dengan kendaraan roda 2. Ini diakibatkan karena ada longsoran dan begitu banyaknya pergerakan tanah yang pada akhirnya membuat jalan atau akses-akses yang kita lalui amblas. Ya, saat ini fokus dari para relawan untuk saat ini adalah melakukan evakuasi atau mendistribusikan logistik atau seperti apa, Mas Andri? Nah, fokus kami hari ini adalah satu, kita memberikan rasa aman dulu kepada warga masyarakat. Salah satunya adalah kita fokus kepada pembersihan lumpur, pembersihan material, dan juga membuka akses. Nah, ada juga kawan-kawan relawan yang sudah mulai menyerukan logistik-logistik untuk para penyintas. Ya, lalu hingga saat ini total warga yang terdampak dan juga menjadi korban dari bencana pergerakan tanah ini berapa banyak, Mas Andri, dari yang data yang sudah dihimpun oleh tim relawan? Nah, ini kalau untuk himpun kita tadi malam masih merilis ya dengan kawan-kawan semua, karena semakin banyaknya informasi-informasi daerah-daerah yang belum kita lalui, jadi untuk relawan kami belum bisa menyimpulkan data seutuhnya. Seperti hanya hari ini kita mendapatkan laporan ada satu daerah yang belum kita bisa akses, salah satunya adalah daerah Sukajaya, kemudian juga di Tegal Bulet itu ada 7 desa yang sebagian desa tersebut belum kita bisa pastikan berapa jumlah korban ataupun warga terdampak yang ada di sana. Ini faktor apa yang menyebabkan kita belum bisa menembus ya? Karena ini kan kita juga memperhatikan juga ketahanan masyarakat yang memang masih berada di lokasi yang bisa dikatakan terisolir ini. Apa yang menyebabkan kondisi demikian, Mas Andri? Salah satunya adalah terputusnya akses kita untuk masuk ke sana, yaitu dengan banyaknya longsoran dan juga jalan yang amblas karena gerakan tanah. Nah, berarti sejauh ini bantuan yang diberikan apakah hanya satu cara, yaitu melalui udara begitu, dan itu sudah dilakukan atau belum? Halo, gimana Mas? Ya, untuk bantuan apakah sudah terdistribusikan untuk wilayah-wilayah yang tadi Anda sebutkan? Artinya untuk jangkauan darat mungkin agak sulit ya. Nah, apakah dengan bantuan melalui udara ini sudah diimplementasikan? Nah, kalau untuk dari darat, kawan-kawan dari BPBD sebagian sudah mendistribusikan melalui kecamatan, yang didistribusikan melalui desa-desa. Untuk yang mereka yang masih terisolir seperti yang Anda sampaikan ini bagaimana? Nah, kemarin sebagian relawan sudah mulai mendistribusikan, ada yang dengan menggunakan motor, kawan-kawan daripada off-roader dan juga menggunakan motor cross. Mereka sebagian sudah mendistribusikan kepada warga masyarakat. Nah, untuk cuaca, tentu kan cuaca berpengaruh juga ya. Teman-teman relawan bergabung dengan BPBD, TNI Polri di lapangan. Apakah 1-2 hari ini sudah bisa dikatakan mendukung untuk proses menembus wilayah-wilayah yang saat ini masih sulit dijangkau? Kalau untuk hari kemarin kita masih bisa menembus, tapi kalau untuk hari ini karena dari mulai tadi malam Sukabumi, wilayah selatan, terutama di area-area bencana kita diguyur hujan. Jadi kemungkinan untuk hari ini sepertinya kita belum bisa menembus beberapa area-area tersebut. Ya, Mas Andri, lalu apa sebenarnya upaya untuk bisa segera menolong warga atau korban yang terdampak ini, terutama di daerah terisolir? Apa upaya yang dilakukan? Apakah infrastruktur, alat berat dan sebagainya sudah didatangkan begitu?
Nah, semalam saya koordinasi dengan kawan-kawan DBWPD, seluruh alat yang sudah ada di pemerintah ini sudah diterjunkan, baik itu eskavator dan lain sebagainya. Tapi dikarenakan begitu banyaknya lokasi-lokasi yang longsor, pergerakan tanah, jadi mengalami keterbatasan alat-alat untuk melakukan evakuasi ataupun pembukaan jalur. Baik, lalu apakah juga sudah berkoordinasi dengan pihak BMKG terkait cuaca yang juga masih terus turun hujan untuk mengantisipasi? Iya. Nah, ini mungkin kalau untuk hal-hal seperti ini adalah bagian daripada ranahnya pemerintah Kabupaten Sukabumi. Baik. Dalam hal ini adalah BPBD dan instansi lainnya. Baik. Kita berterima kasih kepada tim relawan yang juga Terima kasih sudah tim relawan, banyak teman-teman berupaya relawan. untuk menolong para korban dan mendistribusikan bantuan di sana. Sehat selalu untuk Anda semua. Terima kasih. Baik. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana Polda Nusa Tenggara Barat mengantongi video saat Agus, penyandang disabilitas, mendekati korban pelecehan seksual. Rekaman tersebut telah menjalani uji forensik untuk membuktikan tersangka melakukan upaya manipulatif untuk menjerat korbannya. Jadi orang yang tertinggi besok. Saya bukan mengarang, buktiin kalau saya bohong. Kapanpun kamu ketemu saya, kamu bisa bunuh saya. Tapi kumohon kakak, jangan kamu buat dirimu yang tidak setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok-cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, itu gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Gitu. Saya langsung to the point. Biar kamu tidak bilang saya ngerusak. Daka itu nanti masih sasak. Bahasa Indonesia ya. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok-cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok-cowok itu hanya manfaatin kah? Rasain saya Hindu. Rekaman video dan suara Agus, penyandang disabilitas fisik, mendekati korban pelecehan seksual ini menjadi pelengkap barang bukti pihak kepolisian. Rekaman ini diambil salah satu korban saat tersangka Agus yang tengah menjerat korban-korbannya dengan cara memanipulasi pikiran mereka. Agus berdalih memiliki mantra dan kelebihan yang bisa mengetahui masalah yang dialami orang lain. Saya punya bawaan mantra di tas saya sih. Gitu. Bawaan dari lahir. Video yang berdurasi 3 menit ini telah menjalani uji forensik di Direktorat Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Barat. Pelaku yang mendekati korban dan cepat merekam melalui handphone korban. Karena diletakkan di bawah, tidak nampak gambarnya, yang hanya nampak suara. Hal ini sudah kita lakukan uji forensik digital. Kita minta bantuan dari IT, dari Krimsus untuk mengangkat video ini untuk dijadikan salah satu bukti pendukung bahwa korban ataupun pelaku ini memang benar ada interaksi dan ada kalimat-kalimat yang memanipulatif, ada kalimat-kalimat yang memanfaatkan kelemahan korban. Ini yang kami akan dalami. Pria difabel Agus alias IWAS tersangkut kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi. Salah satu korban melaporkan Agus ke pihak kepolisian atas tindakan pidana pelecehan seksual pada Oktober lalu. Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat ada 15 korban dugaan pelecehan seksual oleh Agus, 3 diantaranya di bawah umur. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zudi, TV One mengabarkan. Korban Agus ini terus bertambah ya, khawatirnya mencapai puluhan orang loh, sekarang udah 15 orang. Sudah hampir tembus ya, bisa dikatakan 20. Ya pemirsa, Polres Tangerang Selatan menangkap 7 orang pengelola situs judi online jaringan Kamboja. Jaringan yang sudah beroperasi selama 3 tahun ini telah memiliki ribuan pemain dengan omset mencapai 2 miliar setiap bulannya. Luar biasa. Dan ini adalah suasana petugas Satreskrim Kepolisian Polres Tangerang melakukan
penggerebekan tempat situs judi online. Para pelaku hanya menundukkan kepala saat polisi berhasil membongkar tempat situs judi online. Ya, ini petugas pun mengecek CPU maupun monitor komputer. Pengungkapan jaringan ini berawal dari patroli siber yang dilakukan Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Hasilnya, petugas menemukan situs judi online bernama atau berinisial DT. Dan setelah dilakukan pengembangan, petugas menangkap 7 orang pelaku di Ruko Puri Mansion, Kembangan, Jakarta Barat, 11 November 2024 lalu. 7 orang pelaku memiliki peran masing-masing dalam menjalankan situs judi online. Dari hasil keterangan pelaku diketahui jaringan ini memiliki 28.000 member atau pemain selama 3 tahun beroperasi dan mampu meraup keuntungan 2 miliar setiap bulannya. Malah 2 miliar mal setiap bulan. Wah, pantas, sangat menggiurkan. memang sudah harus diberantas nih yang kayak gini ya, karena ya mencurigakan juga gitu ya kan. Oke pemirsa, kami ajak Anda pagi ini melihat bagaimana sih sebetulnya lokasi yang menghasilkan 2 miliar rupiah per bulan, di mana juga ada aktivitas 7 orang dan mungkin juga dilengkapi dengan perangkat-perangkat begitu. Apakah memang warga sekitar ini juga sudah ada penaruh curiga atau mungkin ya biasa-biasa saja begitu. Justru tidak terdeteksi ya. Itu dia. Nah, ada reporter kami di lapangan, Putri Sofia yang berada di Kembangan, Jakarta Barat. Silakan, Putri. Ya, kalau kita berbicara mengenai situs judi online, kita tidak akan pernah menyangka bahwa kantor sebuah situs judi online akan berada di salah satu perumahan yang tergabung dengan kompleks ruko di Puri Mansion Kembangan, Jakarta Barat, di tempat saya melaporkan saat ini. Beberapa waktu yang lalu memang Polres Tangerang Selatan telah melakukan patroli siber dan menemukan bahwa ada satu situs judi online yang ternyata masih terafiliasi dengan situs judi online yang ada di Kamboja. Di tempat saya melaporkan saat ini merupakan lokasi dari ditemukannya kantor ataupun tempat beroperasinya situs judi online yang berinisial DT, yang mana ini meraup penghasilan yang cukup fantastis dengan puluhan member yang terdaftar dari situs tersebut. Ini meraup keuntungan miliaran rupiah dari situs judi online tersebut. Dan apabila kita melihat atau meninjau dari lokasi tempat dari situs judi online tersebut beroperasi, ini terletak di salah satu kompleks perumahan yang cukup elit, yang mana ini adalah tergabung dengan kompleks ruko, dan juga ini adalah mayoritas merupakan ragam pertokoan seperti ada salon kecantikan, tempat kantor-kantor. Selain itu juga ada hiburan yang memang ini kerap dipergunakan oleh masyarakat sekitar untuk melakukan transaksi, berniaga, maupun untuk menerima ataupun memberikan bagaimana ini adalah sektor jasa dan juga pihak-pihak dari kantor sendiri terletak di ruko ini. Namun apabila kita melihat dari lingkungannya sendiri, ini adalah lingkungan yang cukup aman, yang mana memang kami akan berbicara secara langsung untuk melihat bagaimana kita apakah ada kecurigaan dari masyarakat dan bagaimana bisa akhirnya salah satu kantor ataupun tempat beroperasi situs judi online ini terletak di ruko ini. Kita sudah bersama dengan Bapak Parianto. Pak, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pak, kalau kita lihat ini kan merupakan lingkungan ruko yang cukup aman dan juga elit ya Pak ya. Ini bagaimana sampai akhirnya bisa ditemukan ada situs judi online yang beroperasi? Kalau kita lihat ini kan ruko lantai 3 lantai ya Pak ya. Bagaimana Pak? Siap. Yang kita tahu, sebatas kita tahu hanya ruko tersebut buat aktivitas salon. Ya. Jadi hal-hal yang lain kita tidak mengetahui di situ. Karena memang kalau dilihat ini di bagian lantai dasarnya merupakan salon kecantikan yang memang dibuka untuk umum. Siap, untuk salon kecantikan tersebut memang dibuka untuk umum. Jadi siapa aja ya kan yang akan ke salon tersebut ya tidak ada larangan. Siap. Pak, bisa dijelaskan sendiri dari ruko 3 lantai ini ada apa aja sih Pak di dalam ini? Siap, setahu yang kita tahu hanya aktivitasnya untuk salon sama tato aja, itu aja. Kalau dari informasi yang beredar ini, lantai 1 merupakan salon, lantai 2 adalah tato, dan lantai 3 apakah ada keterangan Pak? Tidak ada, yang tahu tuh bawah lantai 1 untuk salon, yang atas itu untuk tato. Jadi kita nggak tahu tuh tato itu di lantai berapanya, awalnya kita tidak tahu. Kalau dari proses penggerebekannya sendiri nih Pak, ini pihak kepolisian apakah langsung menyergap di ruko ini, langsung ke lantai 3 atau seperti apa? Oh tidak, waktu itu pihak dari kepolisian Metro Tangerang Selatan melakukan koordinasi dengan pihak security bahwa akan ada penggerebekan di ruko Blok C nomor 5, cuma lokasinya ataupun lantainya belum ditentukan gitu. Setelah
pasti, baru kita diajak naik ke atas, ternyata aktivitas tersebut ada di lantai 3. Oke Pak, dari pihak keamanan sendiri ini kan sudah ada 7 tersangka Pak yang diamankan oleh pihak kepolisian. Dari 7 tersangka tersebut apakah memang ini pernah melakukan interaksi dengan warga sekitar maupun dari pihak keamanan sendiri Pak? Oh tidak, untuk para tersangka itu kita tidak ada yang kenal satupun, karena kita tidak tahu orang tersebut dari mana pun kita tidak tahu. Setahu kita hanya ya salon aja di situ. Jadi untuk prosesnya ini cukup tertutup ya Pak? Siap, sangat tertutup sekali. Baik, terima kasih banyak Pak atas keterangannya. Dan itu tadi pemirsa bahwa memang dapat diketahui proses ataupun pengoperasian dari situs judi online ini terkesan tertutup sama sekali sehingga pihak keamanan pun tidak mengetahui adanya operasi situs judi online yang terletak di lantai 3 sebuah ruko yang mana di bagian bawahnya ini merupakan salon kecantikan untuk dipergunakan sehari-hari. Dan untuk sementara demikian, Arif Adil dan juga Andi Kumala kembali ke studio. Baik, terima kasih Putri Sophia melaporkan langsung dari Puri Mansion Kembangan Jakarta Barat, lokasi dari sindikat judi online yang ternyata memang tidak terdeteksi oleh warga karena berkedok salon. Jadi ini internasional juga kan, kata kabarnya kan melibatkan Kamboja juga. Nah ini menjadikan warning buat kita semua masyarakat agar lebih aware lagi dengan sekitar begitu. Buktinya salon aja ternyata di lantai 3-nya ada praktek judi online gitu lah ya. Dan keuntungannya mencapai 2 miliar per bulan. 2 miliar per luar bulan, biasa luar aktivitasnya. biasa. Oke, kita segera mengakhiri kebersamaan pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Rekan kami Filipus Yonaso nanti akan juga hadir ya ke hadapan kita membawakan program Kabar Utama Pagi yang tentunya masih juga mengangkat beberapa perihal bencana dan juga beberapa informasi lainnya. Jangan lewatkan ya Kabar Utama Pagi sesaat lagi usai kami menutup kebersamaan pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Arif Adil. Dan saya Andi Kumala, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.